Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas latihan soal P3K tentang kompetensi teknis umum bagian 1. Langsung saja kita masuk kepada soal pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah kita lihat pembahasannya dulu. Nah, C6 mencipta, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Nah, kita lihat di sini. Dari pilihan ini yang paling tepat itu adalah E ya, karena di sini ada membuat. Membuat itu bagian dari C6, bagian dari mencipta, membentuk. Lanjut. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, kita lihat di sini pilihannya. Ya, kita lihat pembahasannya dulu ya. Nah, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, dan D, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Ya, di sini setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kita lihat di sini ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Soal ketiga, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengidentifikasi hewan unggas, mendefinisikan hewan unggas, pengelompokan dan pembedaan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Kita lihat pembahasannya dulu. Nah, yang diminta tadi apa? Merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Kita lihat di sini. Ya. Maka jawabannya adalah D ya, tentang konsep. Konsep itu apabila siswa diminta untuk mengupakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Lanjut. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Kita lihat pembahasannya. Ya. Apa itu kooperatif? Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil. Problem solving, ya, masalah-masalah real dalam kehidupan, ya, menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Inquiry yaitu observasi atau eksperimen, memecahkan masalah. Kemudian discovery itu melibatkan secara aktif untuk mencari dan menyelidiki. Dan kontekstual adalah siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita lihat tadi perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh
untuk dapat menemukan materi yang dipelajari? Jawabannya adalah kontekstual ya. Nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks hingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A, B, C, D, atau E? Kita lihat pembahasannya. Nah, kita lihat di sini ada bagan atau chart seperti halnya media grafis, ya. Kemudian ada diagram sebagai sebuah gambar, kemudian grafik, ya. Kemudian AP, kemudian situ ada sketsa ya. Mana yang lebih tepat? Ya, dari sini. Saat merancang pembelajaran, guru ingin menyederhanakan sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Maka paling tepat di sini adalah A, bagan ya. Seperti halnya media grafis lainnya, fungsinya menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Kemudian disederhanakan ya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A, B, C, D, atau E. Kita lihat pembahasannya. Ada evaluasi formatif. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Ada evaluasi sumatif, ada evaluasi selektif, diagnosis, dan evaluasi penempatan. Nah, maka yang diminta tersebut adalah seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar. Maka yang paling tepat di sini adalah evaluasi sumatif ya. Nomor 7, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah yang mana? Kita lihat pembahasan. Ya. Yang diminta tadi karena banyaknya kinestetik. Kalau siswa banyak yang kinestetik, maka metode yang tepat dilaksanakan oleh guru adalah project based learning ya. Merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Jadi siswanya aktif ya, karena memang kinestetik. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A, B, C, D, E. Nah, di sini kita lihat pembahasannya, kecerdasan naturalis. Ya. Seperti menginjak rumput, tidak membuang. Nah, ini dia. Jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela. Nah, ini kecerdasan naturalis. Jadi jawabannya A. Nomor 9, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A, B, C, D, E. Jawabannya adalah A, penilaian kinerja. Kenapa? Penilaian kinerja
yaitu penilaian yang sering disebut sebagai penilaian untuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain checklist, ya, kemudian ada narasi dan rating scale. Baik, untuk bagian pertama ini kita akhiri dengan soal ke-10. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam penghasilan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A, B, C, D, dan E. Yang mana? Ya, jawabannya adalah penilaian proyek, ya. Kita lihat di sini penilaian proyek. Nah, ya, proyek assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Nah, ya. Jadi untuk guru jika memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu, maka yang paling tepat adalah penilaian proyek. Baik teman-teman semuanya, itulah pembahasan kompetensi teknis umum untuk P3K. Semoga kita semua mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya itu harapan semuanya, ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita lanjut nanti di part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.